Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Susilawati, kelas E4 Manajemen NPM 101211750. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester matkul motivasi kewirausahaan yang dibimbing oleh dosen Bapak Aceng Kurniawan. Biografi saya yaitu saya adalah tipikal orang yang mempunyai jiwa gampang menyerah tetapi tidak bosan untuk bangkit kembali. Moto saya yaitu tetaplah menjadi orang baik meskipun nama kita jelek di cerita orang lain. Karena kita itu butuh semangat untuk sukses, bukan hanya mendengarkan orang yang jelas-jelas tidak menyukai kita. Kita jangan membalas, cukup diam dan balaslah dengan kesuksesan kita kelak. Produk yang akan saya pasarkan yaitu Sense Collection dan Brian Miller. Untuk fashion, saya akan menjual atasan wanita dari atas sampai bawah. Nanti saya akan sediakan lengkap dengan fasilitas yang ada. Untuk food sendiri, saya akan menyediakan makanan pedas yang umumnya disukai oleh para wanita khususnya dan anak remaja. Saya akan menyediakan bermacam-macam aneka rasa dan sesuai request dari pelanggan. Untuk brand food, saya akan menamainya dengan Baraya Miller. Dan sedangkan untuk brand fashion, saya akan menamainya Sense Collection. Kedua brand tersebut akan saya pasarkan dan saya jual sesuai dengan standar promosi yang akan saya lakukan nantinya. Selanjutnya, keunggulan produk yang saya miliki yaitu saya akan membuka pre-order untuk pembukaan toko saya pemula. Jadi saya akan memberikan barang secara gratis ketika toko saya sudah dibuka, khususnya kepada calon pelanggan atau target pemasaran saya nanti. Selanjutnya yaitu peribayar untuk setiap hari Jumat. Jika toko saya sudah mulai dagang atau sudah membuka toko di marketplace Shopee, saya akan memberikan peribayar untuk setiap hari Jumat per bulannya. Jadi jika ada pelanggan yang membeli di hari Jumat, maka saya akan gratiskan. Selanjutnya yaitu di setiap produk akan saya kasih diskon sebesar 5%. Jadi jika ada pelanggan atau konsumen yang membeli di toko saya, maka saya akan memberikan diskon 5% di setiap produknya. Itu berlaku ketika toko saya baru akan dimulai. Intinya saya akan memberikan secara gratis dan memberikan diskon untuk toko saya ketika pemula. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan gratis ongkir di setiap bulannya. Misal, jika toko saya sudah berjalan dengan lancar, saya akan memberikan gratis ongkir di setiap bulannya sesuai dengan peningkatan kualitas produk saya. Yang selanjutnya yaitu akan diadakan giveaway jika di setiap penjualan produk saya meningkat. Rencananya jika toko saya sudah berjalan dengan keinginan saya dan sukses di pasaran, maka saya akan mengadakan giveaway rutin setiap bulannya dengan memberikan hadiah kepada pelanggan ataupun konsumen, yaitu secara umum. Selanjutnya itu memiliki brand di setiap produknya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk fashion namanya Sense Collection dan untuk food namanya Baraya Miller. Selanjutnya yaitu target pemasaran produk. Target yang akan saya tandai atau saya pasarkan nantinya sebagai konsumen utama saya yaitu keluarga. Kenapa keluarga? Karena hubungan saya dengan keluarga sangat erat dan dekat. Ketika saya mempunyai apapun atau saya melakukan apapun, keluarga saya juga harus tahu dengan apa yang sudah saya lakukan. Maka dengan itu saya akan mempromosikan target pemasaran utama saya itu ke keluarga saya sendiri. Selanjutnya itu teman sebaya. Saya cukup mempunyai silaturahmi yang baik dengan teman kerabat saya, teman sebaya saya. Jadi jika untuk pemasaran bisa saya
bisa saya promosikan kepada teman sebaya saya. Selanjutnya itu kerabat jauh. Kenapa kerabat jauh? Karena jika kita hanya mengandalkan keluarga dan teman sebaya, promosi kita tidak akan melonjak begitu saja. Kita butuh proses dan kita butuh usaha yang maksimal untuk mempromosikan produk kita agar produk kita laris di pasaran nanti. Selanjutnya itu online. Saya akan mempromosikan di marketplace online seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. YouTube seperti konten gitu. Dan saya juga akan mempromosikan produk saya secara online di media sosial yang saya punya. Selanjutnya promosi iklan. Kenapa promosi iklan? Ini rencananya saya jika produk saya sudah laris di pasaran dan sudah sukses, saya akan mempromosikan produk saya di TV. Semoga dengan saya promosikan di TV dapat menjadikan produk saya jauh lebih meningkat lagi. Selanjutnya itu promosi endorse di media sosial. Ya, seperti yang saya tadi katakan, saya akan mempromosikan seperti endorse, mengundang para selebgram untuk mempromosikan produk saya di media sosialnya. Selanjutnya yaitu tetangga sama seperti keluarga. Sasaran target utama konsumen saya yaitu tetangga, karena dekat dengan saya dan cukup mempunyai hubungan baik dengan saya. Selanjutnya yaitu harga jual produk. Untuk Fashion Sense Collection, saya akan menjual produk di setiap produknya itu mulai dari harga terendah sampai harga tertinggi. Untuk harga terendah saya akan menjual sebesar 35.000 dan harga tertinggi sampai 200.000 rupiah. Untuk harga rata-ratanya saya akan menjual dari 50.000 sampai 100.000 rupiah. Untuk food bar yang ngiler, saya akan menyediakan berbagai makanan pedas dan macam-macam aneka rasa serta topping dan sesuai dengan request minat pelanggan atau konsumen nantinya. Harga jual terendah yaitu dari 10.000 sampai harga tertinggi yaitu 50.000 dan harga rata-ratanya yaitu 15.000 sampai 20.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu biaya produk. Biaya produk yaitu saya bulatkan atau saya hitungkan semuanya sekitar 2.500.000 dengan pembelian perlengkapan, peralatan, biaya promosi, marketplace, pembelian produk, dan bahan mentah atau lain-lain. Untuk perlengkapan yaitu saya akan membeli kain, benang untuk nantinya dijadikan fashion, dan peralatan itu seperti etalase, gantungan baju, dan lemari untuk saya pajang nanti di toko. Untuk biaya promosi seperti yang tadi saya katakan, itu saya akan menggunakan selebgram untuk mempromosikan produk saya. Untuk pembelian produk bahan mentah yaitu seperti bahan mentah dan bahan baku untuk bahan dijadikan makanan food pedas nanti. Selanjutnya modal awal usaha. Apapun butuh modal, termasuk berbisnis. Jika seperti kehidupan kita membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Termasuk di sini juga berbisnis ya. Di sini kita membutuhkan modal agar kita dapat menuai hasil dari buah berbisnis kita nantinya. Modal awal usaha saya ini yaitu saya perkirakan sebesar 5 juta dengan semua pembelian fasilitas yang ada, seperti peralatan, perlengkapan, biaya promosi, biaya tenaga jasa seperti beban kendaraan, mungkin untuk ongkos kirim yang seperti itu. Untuk biaya bahan baku dan bahan tekstil seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kenapa sih kita itu harus mendukung bisnis kita? Kenapa sih bisnis kita itu layak untuk didukung? Kenapa bisnis ini layak didukung atau dipasarkan sih? Ya namanya juga berbisnis, kita itu harus mengupayakan diri kita untuk mendukung dan mensupport diri kita sendiri agar kita bisa mendirikan bisnis yang luar biasa nantinya akan membuat kita jauh lebih baik dari sebelumnya kita berbisnis. Kenapa sih harus layak berbisnis? Karena ini sesuai harapan. Kenapa dikatakan sesuai harapan? Karena jika kita ingin membuat bisnis atau mendirikan bisnis, kita itu
pasti mempunyai harapan tersendiri. Seperti saya mendirikan bisnis ini yaitu saya mempunyai harapan agar saya bisa menjadi orang sukses dan saya bisa membanggakan orang tua, dan saya bisa membalas orang yang benci atau tidak suka kepada saya agar mereka termotivasi dengan apa yang sudah saya lakukan. Untuk selanjutnya yaitu sesuai dengan target pemasaran. Kenapa dibilang sesuai? Karena jika kita akan memulai bisnis, kita harus mempunyai target pemasaran utama. Kenapa begitu? Karena jika kita tidak mempunyai target utama, maka kita akan salah sasaran dan nantinya akan membuat kita pasrah. Kenapa pasrah? Karena jika kita salah target pemasaran, otomatis orang tersebut akan menolak promosi yang kita lakukan. Jadi, jika kita ingin memulai berbisnis, yaitu carilah target pemasaran yang tepat dan sesuai dengan minat promosi yang sudah kita sampaikan. Jika mereka tertarik, maka otomatis timbul dalam diri kita lebih lagi semangat karena kita sudah berhasil mempromosikan kepada target utama pemasaran kita. Selanjutnya yaitu sebagai pemenuh kebutuhan. Kenapa dibilang begitu? Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini bisnis ini saya menjual sandang pangan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sandang di sini yaitu saya menjual baju atau fashion wanita maupun pria bagaimana sesuai dengan request mereka. Untuk pangan sendiri saya menyediakan makanan dan menjual produk sesuai dengan request dari minat para pelanggan atau calon konsumen kita. Yang selanjutnya yaitu sebagai ciri usaha yang akan maju, karena dengan usahanya yang bekerja keras dan bercita-cita tinggi untuk menjadi pembisnis yang sukses nantinya, dengan peningkatan di setiap produknya yang begitu melonjak tinggi sesuai dengan kriteria bagaimana kita mengusahakannya dan mengupayakannya. Ini dokumentasi saya sendiri. Saya ingin menjadi calon pengusaha muda yang sukses dan tidak mengenal kata bosan karena dengan kegigihan dan usaha kerasnya. Santi Susilawati. Tambahan dari saya, jadilah orang yang tidak gampang menyerah dan masih penasaran atau tidak bosan dengan kata lelah maupun menyerah. Kita harus kuat untuk diri kita sendiri, karena jika kita tidak kuat, bagaimana kita bisa menjalani hidup kita sendiri? Kita harus selalu optimis apapun keadaannya. Kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dalam memilah apapun yang akan kita lakukan nantinya. Kita tidak usah pesimis dengan usaha yang kita sudah lakukan meskipun nantinya usahanya gagal. Karena dalam berbisnis, jika kita belum pernah merasakan gagal, maka belum bisa dikatakan pembisnis yang sejati. Karena sejatinya yaitu pembisnis berusaha keras dan berjuang untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan yang sesuai dengan kehidupannya atau sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Saya harap kalian atau saya dapat menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua kita dengan usaha yang sudah kita upayakan, yaitu dengan meninggikan cita-cita kita dengan memulai berbisnis dari nol dan supaya kita nanti bisa menuai hasil yang jauh lebih berarti dari usaha yang kita sudah upayakan. Dan ingat kata-kata ini, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil.
percayalah dan komitmenlah pada diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Susilawati, kelas E4, Manajemen, NPM 101211750, UAS Motivasi Kewirausahaan. Sekian.